Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya Mustafa Al-Mahbub dalam pembelajaran Matan Bina. Dan insya Allah dalam pembelajaran Matan Bina kali ini kita akan bersama-sama mempelajari kalimah fi'il thulathi mujarrad bab yang ke-6 atau bab yang terakhir dalam pembelajaran kalimah fi'il thulathi mujarrad. Dan pada pertemuan yang ke-6 ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengawali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca nazom. Adapun nazom yang dibaca adalah nazom alfiyah. Cek mamang santri teh ya. Woi, so amat alfiyah. Cuman ngebaca doang mang, ente nyurah. Lamun tanya nyurah mau ulang kita kan bisa. Nah, tujuan kenapa saya mengajak teman-teman semua untuk mengawali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca nazom alfiyah adalah supaya sebelum kita mempelajari kitab alfiyah nanti, kita sudah hafal terlebih dahulu kalimatnya. Karena ada istilah al-hifdzu qoblal fahmi, menghafal sebelum memahami. Dan ada juga yang al-fahmu qoblal hifdzi, memahami sebelum menghafal. Contohnya seperti saya. Sombong amat. Jadi dalam hal belajar, tipe orang itu ada dua macam. Ada yang menghafal dulu baru dia bisa paham. Ada juga yang paham dulu baru dia bisa hafal. Contohnya seperti saya. Nah, saya berharap dengan kita membaca nazom alfiyah di awal pembelajaran kita untuk kedepannya, kita juga bisa hafal nazom alfiyah tersebut, sehingga setelah nanti atau ketika nanti kita mempelajari nazom alfiyah, kita setidaknya sudah memiliki gambaran tentang pembelajaran yang ada di dalam kitab alfiyah, sekalipun cuman dari kalimatnya saja. Ada pepatah yang mengatakan sambil menyelam minum air. Dan ada juga yang mengatakan satu kali mendayung, 2-3 pulau terlihat. Gani. Baiklah, tidak perlu panjang lebar, mari kita bersama-sama membaca nazom alfiyahnya. Qala Muhammadun, qala Muhammadun, kala. Kita paduan suara dulu. Baca. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa. Nah, enak kan? How? Mulai emang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdin mujaji wa tabsutul badla biwa'din munjaji wa taqtadiri dhambi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bimu'ti wa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamilah wallahu yakdi bihi batin wa firah li walahu fi darajatil akhirah wallahu yakdi bihi batin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Yes. Jadi enak emang ya? Enak ya? Salah satu hal yang paling saya suka ketika di pesantren dulu adalah membaca nazom dan tasrifan kalimat.
Karena ketika santri membaca nazm dan tasrifan kalimat, itu biasanya diiringi dengan nada. Dan saya ini salah satu tipe orang yang suka ketika membaca kalimat yang diiringi dengan nada. Nyanyi maksudnya mah. Jadi saya itu salah satu tipe orang yang suka nyanyi. Jadi ketika kiai saya memerintahkan saya dan santri yang lain untuk membaca nazm ataupun tasrifan kalimat yang diiringi dengan lagu ataupun nada, itu saya paling suka, paling semangat. Seperti contoh tasrifan kalimat yang saya bacakan di video sebelumnya, yang seperti ini. Nasoro fi'il madi maknanya telah menolong. Nasoro fi'il madi maknanya telah menolong. Yang suruh fi'il mudhari maknanya sedang menolong. Ada juga seperti ini. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'al tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tabayyana tabayyanu tabayyunan mutabayyanan fahuwa mutabayyinun wa dhaka mutabayyanun tabayyan tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun. Wallah. Pokoknya entah kenapa gitu ya, berdasarkan pengalaman saya, ketika santri membaca nazm ataupun tasrifan kalimat yang diiringi dengan lagu ataupun nada, itu membuat semua permasalahan yang ada di otak kita dan semua beban yang ada di hati kita itu hilang untuk sejenak. Mungkin itu disebabkan karena setiap lantunan nada atau lagu dari kalimat yang tersimpan pada nazm dan tasrifan tersebut itu membuat otak kita menjadi refresh sehingga hati kita menjadi bahagia. Dan itu hal yang paling mengesankan buat saya. Jadi intinya mah, saya itu paling suka ketika disuruh membaca nazm ataupun tasrifan kalimat yang diiringi dengan lagu ataupun nada. Seperti itu. Maka dari itu, sebelum kita memulai pembelajaran matan bina kita terlebih dahulu harus membaca nazm ataupun tasrifan kalimat. Baiklah, karena kita sudah bersama-sama membaca nazm, kita lanjut kepada pembelajarannya, yaitu kalimah fi'il sulasi mujarrad bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu, adapun wazan yang terdapat pada kalimah fi'il sulasi mujarrad bab yang keenam adalah lafaz fa'ila yaf'ilu. Lafaz fa'ila yaf'ilu. Jadi lafaz fa'ila yaf'ilu ini adalah wazan yang terdapat atau yang tersimpan pada kalimah fi'il sulasi mujarrad bab yang keenam. Mauzunuhu, adapun salah satu kalimat yang menjadi mauzunnya adalah lafaz hasiba yahsibu. Lafaz hasiba yahsibu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maksuron fil madi wal mudhari. Dan ciri atau tanda dari wazan kalimah fi'il sulasi mujarrad bab yang keenam adalah ayyakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wal mudhari. Ain fi'il yang terdapat pada kalimah fi'il madi dan kalimah fi'il mudhari'nya dikasrohkan. Ain fi'il yang terdapat pada kalimah fi'il madi dan fi'il mudhari'nya dikasrohkan. Jadi setiap kalian menemukan kalimat yang ain fi'il madi dan ain fi'il mudhari'nya dikasrohkan, berarti kalimat tersebut dapat dipastikan salah satu mauzun dari wazan fa'ila yaf'ilu atau mauzun dari kalimah fi'il sulasi mujarrad bab yang keenam. Wa bina'uhu aidon li ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Wa bina'uhu, dan adapun bentuk dari kalimat yang menjadi mauzun wazan fa'ila yaf'ilu itu biasanya mengandung makna muta'at, tapi terkadang mengandung makna lazim. Misalul muta'addi nahwu hasiba zaidun amron fadilan. Misalul muta'addi,
Adapun contoh dari kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ila yaf'ilu yang mengandung makna, yang bentuk kalimat yang mengandung makna muta'ad adalah lafaz hasiba. Lafaz hasiba. Jadi lafaz hasiba ini adalah salah satu kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ila yaf'ilu yang bentuk kalimatnya mengandung makna muta'ad. Seperti contoh, hasiba Zaidun amron fadilan. Hasiba Zaidun telah mengira Zaid amron kepada Ki Umar fadilan menjadi orang yang mulia. Jadi si Zaid itu mengira bahwa si Umar adalah orang yang mulia. Kok pada contoh kalimat fi'il sulasi mujarrad yang keenam ini berbeda dengan contoh kalimat fi'il sulasi mujarrad yang lainnya? Pada kalimat fi'il muta'adnya atau pada contoh muta'adnya. Karena lafaz hasiba ini suatu keadaan yang tidak bisa dimengerti apabila hanya disertai dengan maf'ul ya. Maka dari itu ditambah tamyiz di situ sebagai keterangan dari keadaan si objek. Hasiba Zaidun telah mengira si Zaid amrun kepada si Umar. Nah, belum lengkap tuh, belum lengkap pada kalimat hasiba ini, maksudnya pada kalimat hasiba ini nih. Belum lengkap, belum bisa dimengerti, makanya ditambah tamyiz atau keterangan dari keadaan si objek atau si maf'ul. Fadilan sebagai orang yang mulia. Hasiba Zaidun, si Zaid telah mengira amron fadilan bahwa si Umar adalah orang yang mulia, seperti itu. Wa mitsalul lazimi, dan adapun contoh kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ila yaf'ilu yang bentuk kalimat yang mengandung makna lazim adalah lafaz warisa. Lafaz warisa. Warisa Zaidun, si Zaid telah menjadi ahli waris, telah menjadi ahli waris si Zaid. Seperti itu. Warisa Zaidun telah menjadi ahli waris si Zaid. Nah, lafaz warisa ini adalah salah satu kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ila yaf'ilu yang bentuk kalimatnya mengandung makna lazim, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan tentang kalimat fi'il sulasi mujarrad dari bab yang pertama sampai yang keenam telah berakhir atau telah kita pelajari. Selanjutnya kita akan bersama-sama mempelajari tentang kalimat fi'il sulasi mazid. Adapun penjelasannya insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari kalimat fi'il sulasi mujarrad bab yang keenam yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila dari semua yang saya ucapkan atau dari semua penjelasan saya itu terdapat kesalahan, mohon koreksinya dari teman-teman semua. Dan tolong koreksian tersebut dituliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita bersama-sama mengakhiri perjumpaan kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mustafa Al Mahbub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.